A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'alal khairi wa tidha'a wajhillahi wa maqtadihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Ma yahrumu 'ala man yantaqada wudu'uhu. Yahrumu 'ala man intaqadha wudu'uhu arba'atu asya'a. As-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluhu. Baiklah, pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih seputar pembahasan mengenai wudu, yang mana kita telah sampai pada penghujung pembahasan wudu dan menyisakan satu pembahasan, yaitu hal-hal yang dilarang dilakukan ketika orang dalam keadaan tidak berwudu atau dalam keadaan tidak punya wudu, ya, atau ketika batal wudu seseorang, apa yang dilarang baginya, seperti itu. Ya, pada pembahasan-pembahasan sebelumnya kita telah membahas panjang lebar mengenai banyak hal yang berkaitan dengan wudu, dimulai dari pembahasan mengenai definisi wudu, syarat-syarat wudu, rukun-rukun wudu, ya, dan pembatal-pembatal wudu pada pertemuan minggu lalu. Dan pada pembahasan kali ini kita akan menutup pembahasan wudu dengan pembahasan mengenai hal-hal yang dilarang dilakukan bagi orang yang dalam keadaan tidak berwudu. Apa kata Habib Asy-Syatibi dalam kitab Al-Yaqutun Nafis? Ma yahrumu 'ala man intaqada wudu'uhu, ya. Hal-hal yang diharamkan bagi seseorang yang batal wudunya atau berakhir wudunya, ya, dalam tidak keadaan berwudu. Yahrumu 'ala man intaqada wudu'uhu arba'atu asya', ya. Haram bagi seorang yang batal wudunya atau tidak memiliki wudu 4 hal. Jadi ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan seseorang yang tidak dalam keadaan berwudu, ya, atau dalam keadaan berhadas kecil. Apa itu yang pertama? As-salatu, ya, mendirikan salat, ya. Kita sempat singgung bahwasanya namanya tohara itu adalah sesuatu yang menjadi prasyarat bolehnya sesuatu yang lain. Artinya kalau dia tidak dalam keadaan berwudu, maka dia tidak boleh sholat, sebagaimana kita contohkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Makanya ketika orang tidak punya wudu, secara otomatis dia tidak boleh melaksanakan sholat seperti itu. Artinya sholat itu harus dalam keadaan berwudu, artinya punya wudu, seperti itu. Nah, masuk dalam ke pembahasan sholat ini, ya, semua jenis sholat, ya, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, termasuk juga di sana sholat jenazah juga tidak diperkenankan tanpa wudu, ya. Begitupun dengan hal-hal yang menyerupai sholat seperti sujud syukur maupun misalkan seperti khutbah Jumat, seperti itu. Nah, ini yang banyak sekali salah mungkin bagi sebagian orang yang melakukan sujud syukur atau sujud tilawah tapi tidak dalam keadaan berwudu, seperti itu. Sementara kan salah satu syaratnya nanti adalah sebagaimana syarat-syaratnya sholat, ya. Dia harus menutup aurat, dia harus menghadap kiblat, dan harus dalam keadaan berwudu. Nah, ini yang banyak sekali orang salah paham terkait dengan hal ini, ya. Jadi hal pertama yang dilarang dilakukan untuk orang yang dalam keadaan berhadas atau tidak memiliki wudu adalah melaksanakan sholat, ya. Semua jenis sholat, mau itu wajib maupun sunnah, maupun hal yang menyerupai sholat seperti sholat jenazah, ya, sujud tilawah, sujud syukur, ya. Begitupun juga dengan khutbah Jumat, karena nanti kalau dalam pembahasan sholat, nanti dalam pembahasan sholat Jumat, ya, salah satu syarat khatib Jumat itu adalah dalam keadaan suci, ya, tidak dalam keadaan berhadas kecil, seperti itu. Wat tawafu yang kedua adalah tawaf. Nah, tawaf ini serupa halnya dengan sholat, ya, karena kan dalam beberapa riwayat disebutkan tawaf ini sama halnya dengan sholat, kecuali yang membedakan hanya boleh berbicara. Selainnya itu serupa sekali dengan sholat, seperti makanya apapun yang tidak boleh dilakukan, apapun yang disyaratkan menjadi syaratnya sholat, maka juga disyaratkan menjadi syaratnya tawaf. Ketika seorang tidak dalam keadaan suci, tidak boleh sholat, maka juga tidak boleh melakukan tawaf, seperti itu. Yang ketiga adalah, tapi sebelumnya kembali dipertegas bahwasanya tawaf di sini juga mencakup semua jenis tawaf, artinya tawaf wajibkah, ya, ataupun tawaf sunnah, seperti itu. Nah, semua jenis tawaf juga tidak diperkenankan, seperti itu, ya. Wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf, ya. Yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak memiliki wudu atau dalam keadaan
berhadas kecil adalah menyentuh mushaf. Nah, ini juga sering sekali disalah gunakan oleh banyak orang. Jadi orang menganggap bahwasannya ketika tidak berwudu tetap boleh menyentuh mushaf, ini sangat sangat disayangkan. Sementara kalau kita baca literaturnya para mazhab yang empat, jadi di mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i maupun mazhab Hambali, ini empat mazhab sepakat bahwasanya orang yang tidak dalam keadaan berwudu atau berhadas kecil tidak boleh menyentuh mushaf, ya. Dalilnya jelas sekali dalam Al-Qur'an itu la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh mushaf itu kecuali orang yang dalam keadaan suci. Nah, hanya mazhab Zahiriyah saja yang mengatakan boleh menyentuh mushaf meskipun tidak dalam keadaan suci atau berhadas kecil, ya. Tetapi mazhab Zahiri ini tidak bisa digunakan, ya. Tidak bisa, atau dalam artian tidak merupakan mazhab yang muktabar sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa dipakai. Sementara kalau kita hanya bisa menggunakan salah satu dari mazhab yang empat, dan bahkan lebih terkhusus kita menggunakan mazhab Syafi'i di Indonesia, ya. Dan empat mazhab sepakat bahwasanya tidak boleh menyentuh mushaf, ya, menyentuh mushaf ketika dalam keadaan berhadas kecil atau tidak menggunakan atau tidak dalam keadaan berwudu. Makanya kalau kita ingin menyentuh mushaf kita harus dalam keadaan berwudu terlebih dahulu, ya. Wahamluhu yang keempat ini masih serupa dengan yang ketiga, ya. Menyentuh saja tidak boleh apalagi hamluhu, ya, membawanya. Sedangkan menyentuh saja tidak boleh apalagi membawanya. Tapi ada beberapa pengecualian dalam hal menyentuh ataupun membawa mushaf ini, ya. Misalkan dalam keadaan darurat, artinya kalau mushaf itu tidak kita pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka bisa jadi ada kerusakan, ya, atau terbakar atau sejenisnya. Nah, maka dalam kondisi seperti itu tetap dibolehkan untuk menyentuh mushaf meskipun tidak dalam keadaan berwudu karena ingin menyelamatkan mushaf tersebut, seperti itu, ya. Jadi misalkan mushaf ada dalam rumah lalu rumah terbakar, kita tidak dalam keadaan berwudu, ya tidak perlu berwudu dulu, langsung saja ambil mushafnya diselamatkan. Begitupun kalau terletak atau terjatuh di tengah jalan, dikhawatirkan kalau seandainya kita tidak ambil, tidak pindahkan ke tempat yang lain, maka akan rusak, ya, atau akan dalam kondisi yang tidak baik, maka sebaiknya atau seharusnya sewajibnya kita langsung memindahkan tanpa harus berwudu terlebih dahulu. Ini pengecualian dalam pembahasan ini. Nah, yang dimaksud dengan mushaf apa? Ya, mushaf ini tidak hanya sebatas mushaf yang kita kenal Al-Quran lengkap itu, tetapi segala jenis yang ditulis Al-Quran di sana, ya. Jadi segala macam yang ditulis Al-Quran di sana, meskipun satu ayat itu tetap, atau setengah ayat pun itu tetap dianggap sebagai mushaf, ya, selagi tujuannya itu untuk dibaca atau dipelajari di sana, itu tetap dianggap sebagai mushaf. Jadi tidak Al-Quran lengkap saja, kalau misalnya ada selembar kertas berisi Al-Quran satu halaman misalkan seperti itu, tetap dianggap sebagai mushaf di sana, ya. Jadi tidak hanya mencakup mushaf yang sempurna seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya mushaf yang ada terjemahannya atau ada tafsirnya, ya, apakah ini berlaku hukum seperti itu? Kita bisa bagi, ya. Kadang mushaf yang memiliki terjemahan atau memiliki tafsir itu, ya, yang bukan merupakan bagian Al-Quran, artinya terjemahan dan tafsir itu terkadang lebih banyak daripada huruf-huruf Al-Qurannya. Jadi huruf-huruf tafsir atau huruf-huruf terjemahan itu lebih banyak daripada huruf-huruf Al-Qurannya, kadang sama banyak, kadang lebih sedikit. Nah, ini tiga hukum berbeda. Kalau seandainya yang bukan bagian dari Al-Quran, artinya huruf-huruf terjemahan atau huruf-huruf tafsirnya, ya, lebih banyak daripada huruf-huruf Al-Qurannya, maka ketika itu tidak berlaku hukum mushaf. Artinya dia boleh menyentuhnya meskipun tidak dalam keadaan berwudu, ya. Bagaimana kalau Al-Quran terjemahan kita, ya, yang biasa ada di Indonesia ini, nah itu kan pasti lebih banyak yang bukan Al-Quran dibandingkan Al-Qurannya. Maka ketika menyentuh itu tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci atau terhindar dari hadas kecil, seperti itu, ya. Tapi kalau seandainya sama banyak antara huruf Al-Quran dan yang bukan Al-Quran, atau lebih banyak Al-Qurannya dibandingkan yang bukan Al-Quran, maka tetap disyaratkan sebagaimana syarat menyentuh mushaf secara utuh, ya. Artinya hanya Al-Quran, ya. Harus dalam keadaan suci, tidak boleh berhadas kecil, seperti itu. Nah, terkadang kita juga menyentuh atau membawa mushaf ini dengan sesuatu yang lain. Kadang kan kita membawa mushaf dengan buku, ya, membawa mushaf dengan apapun, dengan benda yang lain. Nah, apakah ketika kita tidak memaksudkan membawa mushaf tapi membawa yang lain, tapi kebetulan ada mushaf juga termasuk dalam golongan atau kelompok yang tidak boleh atau haram dilakukan ini, maka kita bisa rincikan. Kalau kita membawa mushaf dengan buku misalkan atau dengan sesuatu yang lain, ya, dan kita memaksudkan memang membawa mushafnya, maka ketika itu hukumnya haram, artinya tidak boleh ketika itu, ya. Yang kedua, seandainya kalau kita memaksudkan yang bukan Al-Qur'annya, artinya kita membawa Al-Qur'an dengan sesuatu yang lain, tapi kita memaksudkan membawa yang bukan Al-Qur'annya, sesuatu yang lain itu bukan Al-Qur'annya, ya. Maka ketika itu boleh dibawa
Al-Qur'annya. Nah, yang ketiga, seandainya kita bermaksud untuk membawa keduanya, ya, membawa Al-Quran dan juga membawa, jadi ada maksud dalam hati saya ingin membawa ini keduanya antara Al-Quran dan yang bukan Al-Quran, maka tetap dianggap boleh, tidak haram ketika itu, ya. Tapi kalau seandainya yang keempat, ketika kita tidak memaksudkan untuk membawa apa-apa, artinya tidak berniat untuk membawa Al-Quran maupun yang bukan Al-Quran, tetap juga dibolehkan. Berarti yang diharamkan adalah ketika kita hanya memaksudkan membawa Al-Qurannya. Selain membawa Al-Quran, maka tidak mengapa. Artinya kalau kita membawa Al-Quran dengan membawa yang lain, dengan maksud membawa yang lain, atau memaksudkan Al-Quran dengan yang lain, atau tidak memaksudkan sama sekali, tetap tidak haram. Artinya dibolehkan, seperti tidak diharuskan untuk berwudu, seperti itu. Nah, itulah 4 hal yang merupakan larangan bagi orang yang, atau haram dilakukan bagi orang yang tidak dalam keadaan berwudu atau berhadas kecil, ya. Kita ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah sholat, ya, artinya segala macam jenis sholat, mau wajib mau sunnah, ya, ataupun hal-hal yang mirip dengan sholat seperti sujud tilawah, ya, sujud syukur, ya, begitupun sholat jenazah, ya, ataupun khutbah Jumat, itu juga tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan berwudu atau suci atau terhindar dari hadas kecil. Yang kedua adalah tawaf, ya, karena hukum tawaf sama dengan hukum sholat, maka segalanya mengikut kepada hukum sholat, ya. Jadi tawaf wajib pun, tawaf sunnah pun, semuanya tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan suci terlebih dahulu. Wa masul mushaf yang ketiga adalah tidak dibolehkan menyentuh mushaf, wa hamluhu, apalagi membawanya. Yang keempat, jadi menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawanya. Jadi ini disepakati oleh 4 mazhab. Jadi tidak ada yang membolehkan membawa mushaf, menyentuh mushaf dalam keadaan tidak suci. Artinya harus berwudu dulu baru pegang mushaf. Jadi jangan sembarangan membawa mushaf itu. Mushaf itu berbeda dengan buku-buku yang lain, atau berbeda dengan Al-Quran terjemahan sebagaimana pembahasan kita tadi, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita temukan Al-Qurannya itu murni Al-Quran, artinya mushaf itu hanya Al-Quran saja, isinya tidak ada yang lain selain daripada Al-Quran, maka harus berwudu terlebih dahulu. Ya, begitupun ketika terdapat campuran dalam Al-Quran itu, artinya bukan Al-Qurannya berubah, artinya ada hal lain di dalam Al-Quran itu seperti tafsir atau terjemahan, maka kita lihat kalau seandainya sama banyak antara yang bukan Al-Quran dengan yang Al-Quran, ya, atau lebih banyak Al-Qurannya dibandingkan yang bukan Al-Quran, maka hukumnya sebagaimana hukum Al-Quran penuh, artinya harus berwudu dulu, ya, karena dianggap sebagai mushaf. Tetapi kalau seandainya lebih banyak yang bukan Al-Quran, lebih banyak kata-kata terjemahannya, lebih banyak huruf-huruf tafsirnya, maka itu tidak termasuk hukum mushaf lagi, artinya dia boleh menyentuhnya tanpa dalam keadaan berwudu, seperti itu. Tadi juga kita sempat singgung bahwasanya kalau kita membawa Al-Quran dengan barang yang lain selain Al-Quran, hanya diharamkan ketika kita hanya memaksudkan Al-Qur'annya saja. Tapi kalau kita memaksudkan bukan Al-Qur'annya, atau memaksudkan keduanya sekaligus, atau tidak memaksudkan sama sekali, maka tidak diharamkan ketika itu. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai hal-hal yang dapat atau yang diharamkan bagi seseorang yang tidak dalam keadaan suci, atau dalam keadaan tidak berwudu, ya, atau dalam keadaan berhadas kecil. Yang 4 hal ini tidak boleh dilakukan oleh orang tersebut. Nah, dengan demikian berakhir sudah pembahasan kita mengenai bab wudu, dan kita akan masuk ke pembahasan maqasidut taharah yang kedua, atau bentuk-bentuk taharah yang kedua, yaitu pembahasan mengenai mandi pada pertemuan berikutnya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Silahkan diperdalam lagi, ditelusuri kembali, ya, apa yang sudah kita bahas, terutama dalam pembahasan wudhu ini, karena kita sudah membahas panjang lebar mengenai wudhu, dari definisinya, rukunnya, syaratnya, yang membatalkannya, sampai apa yang tidak boleh dilakukan oleh yang tidak berwudhu, seperti itu. Makanya perlu pengulangan supaya kita bisa memahami dengan baik apa yang dimaksudkan dalam pembahasan-pembahasan dari sebelumnya hingga pembahasan kali ini. Baiklah, saya tutup pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.